jawabnya jelas terus kabeh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sebagai pembuka acara, marilah Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini kami bersimpuh sujud di hadapan-Mu ya Allah untuk berdoa dan beribadah. Ya Allah ya Latif, jadikanlah pertemuan kami lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan selanjutnya nanti kita bersama-sama menyanyikan juga lagu Padamu. Jiwa raga kami. Bapak Randy, ya Dok, ya mulai alat-alat mulai berangkat. Malam hari ini sungguh saya berbahagia, berbangga menyaksikan kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik saya dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa
di lingkungan Universitas Balikpapan. Hari ini adalah merupakan hari kemarin tanggal 20 Mei bersejarah bagi bangsa ini. Tanggal 20 Mei adalah tonggak awal bagi bangsa ini terbangunnya sebuah kesadaran untuk bagaimana kemudian bangsa ini harus terbebas dari penjajahan. Lama sekali bangsa Nusantara ini diperlakukan tidak adil oleh bangsa penjajah. Karenanya keterjajahan itu tidak boleh dilanjutkan. Malam hari ini saya sengaja memang melaksanakan kegiatan ini di kampus. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif kesejarahan yang kita fahami, gerakan kesadaran akan arti kebangsaan, kesadaran akan arti kita harus menjadi bangsa yang bebas merdeka, itu dimulai dari pendidikan, mulai dari institusi pendidikan. Kita tahu pada tanggal 20 Mei 1908 seorang pelajar dosen di sebuah perguruan tinggi di sekolah kedokteran Belanda yang namanya Stovia mencetuskan gagasan untuk bagaimana arti pentingnya kita harus hidup dalam sebuah komunitas bangsa. Walaupun pada saat itu kesadarannya baru sebatas di lingkungan komunitas Jawa. Dan transformasi pemikiran itu yang kita kenal, tokoh itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, melakukan berbagai macam pendekatan dan upaya-upaya kepada kalangan pelajar, kepada kalangan mahasiswa yang pada saat itu kuliah di sekolah kedokteran Jawa, yakni Stovia. Stovia adalah lembaga pendidikan yang memang didirikan oleh Belanda untuk kemudian bisa mengakomodir anak-anak Indonesia, walaupun waktu itu terbatas pada kalangan bangsawan, yang mendorong Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 mendirikan sebuah organisasi pergerakan yang kemudian di dalam sejarah keindonesiaan kita kenal dengan Budi Utomo, menggagas pertemuan untuk memperingati hari Kebangkitan Nasional yang ke-115 itu di halaman kampus Universitas Balikpapan. Kenapa saya lakukan ini? Agar ini membangkitkan kesadaran, semangat ya, di kalangan kaum muda, para mahasiswa, adik-adik saya, anak-anak saya. Kalian adalah pemegang peranan strategis, pewaris masa depan Republik ini. Pemuda harus selalu berada di barisan terdepan, harus selalu memandekani ya, untuk bagaimana bangsa ini dalam rangka mengisi kemerdekaan yang adalah hasil perjuangan para pahlawan kita. Saudara-saudara, tidak boleh hanya berhenti hanya sebatas sebagai mahasiswa yang kemudian hanya datang ke kampus dan kemudian belajar keilmuan saja. Tapi lebih daripada itu, dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan, kesadaran bahwa Anda sejatinya adalah pewaris, pemilik dari masa depan Indonesia. Hitam putihnya Indonesia ke depan ada di tangan saudara-saudara sekalian. Dan kepada kita Bapak-Bapak sekalian, kita terus tumbuhkan kesadaran pada anak-anak muda kita agar mencintai negeri ini, agar mencintai bangsa ini, melebihi kecintaan kita daripada kecintaan kita di luar dari cinta kepada bangsa dan negeri. Kita masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah bangsa besar, ada sebuah bangsa dikdaya, ada sebuah bangsa yang memiliki kekuatan militer ideologi yang kuat. Tapi di usia 77 tahun bangsa itu hancur, luluh lantak menjadi serpihan-serpihan negara-negara kecil. Mereka tumbang, mereka tidak mampu mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara bangsa.
bandingkan dengan bangsa ini sekalian yang keperbedaannya jauh lebih besar, lebih banyak daripada Uni Soviet. Negara kesatuan Soviet itu keperbedaannya tidak seperti Indonesia. Tapi Indonesia dengan banyaknya perbedaan-perbedaan ras, suku, agama, antar golongan, tapi alhamdulillah di tahun ini, kemerdekaan ini, kita memperingati 77-78 tahun, tapi kita tetap berdiri kokoh sebagai sebuah negara bangsa dengan kebangsaan Indonesia yang tetap bertahan sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah. Sekalian, negara, presiden, DPR telah memutuskan ibu kota negara pindah di Kalimantan Timur. Ini merupakan keputusan politik yang memiliki tujuan strategis ke depan bagi Indonesia. KN di wilayah ini insya Allah ya, bagi masyarakat Kalimantan Timur adalah karunia Allah, karunia Tuhan yang sangat luar biasa yang mesti dan harus kita syukuri bersama-sama. Letaknya di titik nol, pas di tengah-tengah, sehingga kawasan timur, kawasan barat itu insya Allah akan mendapatkan pemerataan pembangunan sebagaimana seharusnya. Nah, Kalimantan Timur, warga Kalimantan Timur, rakyat Kalimantan Timur harus berada di barisan terdepan untuk bagaimana kemudian mengamankan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini adalah hadirnya sebuah keberkahan kepada kita dan kepada bangsa Indonesia. Tertuju pada gadis Uniman, caranya tak sama menggoda apa janda. Ya salam.
Maka